insentif, itu salah satu kriterianya adalah penyampaian laporan keuangannya tidak terlambat. Jadi ini akan mengurangi nilai ya. Jadi peluang untuk memperoleh insentif dari internal inspektorat maupun dari masyarakat terkait dengan penganggaran. Nah ini penganggaran ini kami sedang termasuk salah satu fokus yang kami periksa di situ masalah penganggaran. Jadi untuk hasilnya belum, karena baru besok timnya baru mulai. Iya, Bang. Ya, Dari 25 daerah sudah masuk semua, Bang, sampai hari ini. tinggal satu yang belum tak Apa itu, kalah. Bang? Tak kalah, Bang. Sampai jam berapa ini, Bang? Ini batas 31 Maret hari ini ya jam kerja. Jam kerja, Jadi Bang, jadi jam 5 begitu. Kalau sampai jam 5 belum menyerahkan berarti kan tidak terlambat. Kalau terlambat, apa konsekuensinya, Pak? Sebelum menyerahkan itu kan ada ini dulu, mereka harus memberitahu kami dulu, menyampaikan dulu draftnya, nanti kami cek dulu angka-angkanya. Jadi tidak langsung diterima begitu saja. Kalau angka-angka, jadi kan laporan keuangan itu kan harus dicek dulu kesesuaian antara satu laporan dan laporan lain. Itu kita namanya prosedur analitis. Ya, kita analitis penjumlahannya ke bawah ke atas semua. Kalau memang sudah benar baru kita terima. Nah ini sampai sekarang mereka belum ngajukan. waduh, ini konsekuensinya kalau Konsekuensinya kalau dari BPK tidak ada, tapi biasanya kalau Kementerian Keuangan itu akan memberikan insentif, itu salah satu kriterianya adalah penyampaian laporan keuangannya tidak terlambat. Jadi ini akan mengurangi nilai ya. Jadi peluang untuk memperoleh insentif berkurang gitu. Kan salah satu penilaiannya kan ketepatan waktu menyampaikan LKPD, opininya WTP. Jadi kalau misalnya opininya WTP tapi dia terlambat, dia poinnya akan berkurang. Ya kurang tahu ini kalau dari BPK tidak ada sanksi. Kalau BPK kan hanya berkewajiban memeriksa setelah LKPD diterima. Jadi LKPD-nya di kapanpun diterima ya diperiksa. jadi setelah diterima batasnya sampai berapa lama waktu BPK untuk memeriksa? Kita kan 2 bulan setelah LKPD diterima. Jadi kalau misalnya diterimanya 10 April ya nanti kita 10 Juni 2 bulan Siap, Bang. ya LKP-nya. Kalau diterima sekarang berarti kita menyerahkannya di 30 Mei paling lambat. Siap, paling Bisa lambat, lebih Bang. cepat. Kalau lihat ya, Bang, kan ini bila berkaca di 2019 penilaiannya seperti apa, terus ini dalam rangka untuk WTP semua begitu, kalau bisa 25 kabupaten kota. Ini bagaimana mungkin arahan dari BPK? Jadi ya kalau WTP atau tidak kan bukan tergantung BPK ya, tergantung masing-masing pemerintah daerah. Jadi untuk yang kemarin 2019 itu kan masih ada 3 yang belum WTP, termasuk Takalar, Tanah Toraja, sama Jeneponto. Jadi kalau arahan kami itu kan BPK itu kan perannya rekomendasi, Pak. Jadi rekomendasi itu adalah dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun kemarin agar diperbaiki di tahun berjalan, sehingga di tahun depan ketika dinilai lebih baik. Selain kita nilai melakukan pemeriksaan, kami juga melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut. Kami sampai sejauh mana rekomendasinya sudah diberikan BPK kemarin ditindaklanjuti di tahun ini gitu. Ya. Ketiga bagaimana itu, yang belum dapat WTP ini bagaimana? Apakah menjalankan rekomendasi atau seperti apa? Yang belum WTP ini rata-rata mereka ada motivasi yang kuat, ada usaha yang kuat untuk memperbaiki. Tinggal nanti bagaimana tertuang di laporan keuangannya. Kita cek lagi di lapangan. Siap. Ya, kalau bisa jadi yang sudah WTP juga bisa turun gitu. Iya, Bang. Tergantung. Kayak tahun kemarin ada Pare-Pare gitu. Ya, Dari- Pare-Pare kan pernah turun kan, terus naik lagi. Tapi Pare-Pare bagus, jadi pas habis turun dia langsung selesaikan masalah itu, jadi tahun depannya naik lagi.